Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Saudaraku fillah, semoga Allah senantiasa membimbingku dan dirimu di jalannya. Kita lanjutkan membaca risalah kutitip bingkisan hati ini untukmu. Kita akan sedikit mengulang dan menyelesaikan risalah Akhirat adalah Kampung Keabadian, lanjutan dari dua pertemuan yang kemarin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika engkau di dalam perjalanan di dunia ini salah arah, ya, maka bergegaslah dan jangan tunda untuk merubah haluan. Segera kembali ke jalannya, ke jalan Allah Azza wa Jalla yang lurus sebelum datangnya penyesalan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya, Tuhannya? Wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya tetap sesat akibat menolak petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah telah mengunci mati pendengarannya, hatinya, dan meletakkan wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan meletakkan tutup atas penglihatannya, dibuat buta, dibuat hidayah tidak nampak sebagai hidayah. Ini akibat menolak dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, berpaling darinya. Faman yahdihi min ba'dillah, maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Nabi SAW juga mengatakan, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Pada siapa yang Allah beri petunjuk, maka sekali-kali tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka sekali-kali tidak akan ada yang dapat memberikannya petunjuk. Afala tadhakkarun. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Orang-orang ini dahulunya mengatakan kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Tidak beriman dengan kehidupan di akhirat. Kita mati dan kita hidup, dan tidak akan ada yang membinasakan kita selain pada masa atau waktu, umur. Ya. Ini adalah kesesatan. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Tidak ada yang membinasakan kami kecuali ya memang sudah waktunya sudah habis. Ya. Wa ma lahum bidzalika min ilmin innahum illa yadhunnun. Kata Allah Azza wa Jalla, mereka sekali-kali tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Itu hanyalah ya persangkaan atau duga-dugaan mereka saja. Dan Allah juga mengatakan, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Dan jika sekiranya kamu melihat mereka tatkala orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabb-nya, mereka mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Mereka berkata, wahai Rabb kami telah melihat dan kami telah mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia.
Kami akan mengerjakan amal soleh. Ini adalah penyesalan dan harapan. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin ketika dikembalikan mereka dapat berbuat amal soleh. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa itu petunjuk. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Akan tetapi telah tetap perkataan daripadaku. Inilah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan selama di dunia Allah tidak membiarkan begitu saja hambanya. Allah utus utusannya, menurunkan kitab, mengutus orang-orang yang menjadi penyambung lidah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam untuk mengajak manusia menuju jalannya siratal mustaqim. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan benar-benar memenuhi neraka jahanam itu dari kalangan jin dan manusia semuanya. Dari kalangan jin dan manusia. Fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadha inna nasinakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka rasakanlah olehmu siksa ini disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini. Di al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula saat ini, ya, dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah disifati dengan lupa. Allah membiarkannya, sudah. Tidak memperdulikannya, ya, di dalam neraka. Nas'alullah as-salamu wal afiyah. Wa dhuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Dan Allah mengatakan kepada mereka, rasakanlah siksa yang kekal disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan. Dan Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari beribadah kepada Allah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Karena barang siapa yang berbuat demikian, menjadikan harta dan anak itu lalai dari beribadah kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan belanjakanlah dan bersedekahlah dan infaklah, ya, sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepada kamu. Allah memberikan rezeki yang sangat banyak dan Allah memerintahkan hanya sedikit seperti bagian dari harta yang Allah berikan untuk diinfakkan, dan itu kebaikannya kembali kepada hamba. Sebelum datang kematian, kalau sudah datang kematian, seorang tidak bisa berinfak kembali. Min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum kedatangan kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Sehingga tatkala kematian datang, lalu ia berkata, wahai Rabbku, mengapa engkau tidak menaguhkan kematianku? Kenapa tidak mengundurkannya sampai waktu yang dekat saja, sehingga aku dapat bersedekah, beribadah, dan aku termasuk orang-orang saleh. Ini adalah penyesalan yang tiada guna. Dan Allah sekali-kali tidak akan menaguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah mengenal, ya, apa yang kamu kerjakan. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling cinta kepada kita, yang paling sayang, Rasulullah pernah bersabda, "Man kana hammuhul akhirah
jama'allahu syamlahu. Barang siapa yang tujuannya adalah menggapai akhirat, niscaya Allah akan menyatukan keinginannya yang terjerai-berai. Wa ja'ala hinahu fi qalbih, dan menjadikan rasa cukup itu ada pada hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, serta dunia akan mendatanginya, ia akan peroleh dalam keadaan hina, tunduk. Wa man kanat niyatuhu dunya faraqallahu alaihi dhai'atah, dan barang siapa yang tujuan hidupnya adalah menggapai dunia, mengumpulkan dunia, niscaya Allah akan mencerai beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan menjadikan kefakiran serba kurang di antara kedua matanya. Yang dia nampak hanya kurang, dan sehingga dia semakin lalai dari beribadah kepada Allah. Walam yatihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidaklah datang kepadanya rezeki, harta, dunia, kecuali apa yang telah Allah takdirkan atasnya. Ini adalah peringatan dari Rasulullah SAW agar kita menjadikan akhirat itu sebagai tujuan hidup kita. Kita hendaknya ingin kembali ke negeri awal yang dahulunya ditempati oleh bapak kita yang pertama Nabiullah Adam alaihissalam, dan ibu kita yang pertama Hawa radhiyallahu anha. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk ke risalah hidup dan matilah dengan mentauhidkan Allah. Saudaraku fillah, semoga Allah senantiasa membimbingku dan dirimu di jalannya. Allah Subhanahu wa taala telah mengabadikan sebuah kisah yang berisi nasihat penuh dengan hikmah yang tak ternilai di dalam kitabnya yang mulia dari seorang ayah, Luqman radhiyallahu anhu, kepada sang putranya. Wa il qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika tatkala Luqman berkata kepada putranya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Begitu juga dengan nasihat Nabi SAW kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah aturan Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah aturan Allah, niscaya kamu akan mendapati Allah ada di hadapanmu, menolongmu. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta pertolongan, maka mintalah pula kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah wahai anak Abdullah bin Abbas, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Seandainya umat seluruh manusia itu bersatu untuk memberikanmu manfaat, niscaya tidak akan dapat mereka wujudkan melainkan apa yang telah Allah takdirkan padamu. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan apabila seluruh manusia itu bersatu untuk mencelakaimu, membahayakanmu, niscaya mereka tidak dapat melakukannya, melainkan apa yang telah Allah takdirkan atasmu. Rasulullah SAW mengajarkan tentang iman kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Seperti itulah pena atau qalam takdir telah diangkat dari catatan, dan lembaran takdir itu pun telah mengering dengan tinta yang telah Allah gunakan untuk mencatat takdir seluruh hambanya. Nasihat yang sangat berharga, saudaraku, semoga Allah menyayangiku dan menyayangimu, yang mengingatkan hikmah dan tujuan penciptaan jin dan manusia, serta hak Al-Khaliq yang paling utama.
nasihat yang dengannya para rasul alaihi wassalatu wassalam diutus, yaitu agar mentauhidkan Allah di dalam hak-haknya dan menjauhi kesyirikan di dalam hak-haknya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Azza wa Jalla, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah hanya kepadaku. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan bagimu dan langitnya sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Wa anzalna minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dan Dia yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah di dalam hak-haknya, padahal kamu mengetahui. Dan tidaklah seorang hamba, saudaraku, benar-benar dapat mewujudkan penghambaannya, beribadahnya kepada Allah, kecuali dengan mengenal Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Allah lah yang menciptakan 7 langit, dan seperti itu pula Allah menciptakan bumi. Yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya seutama ibadah sebagai hikmah penciptaan kita adalah mentauhidkan Allah di dalam hak-hak kekhususannya. Dan tidaklah kita diperintahkan beribadah kecuali dalam menjalankan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ringkasan dari syahadatain, la ilaha illallah wa Muhammadun abduhu wa rasuluh. Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya, maka dia adalah seorang mukmin muwahhid yang bertauhid, dan dia berhak mendapatkan janji Allah Azza wa Jalla. Dari Mu'ad ibn Jabal al-Ansari radhiyallahu anhu, dia pernah berkisah, kuntu ridfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala himar yuqalu lahu Ufair. Pernah aku dibonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas keledai yang bernama Ufair. Faqala ya Mu'ad, hal tadri haqqullahi ala ibadihi? Hal tadri haqqallahi ala ibadi? Wa ma haqqul ibadi ala Allah? Wahai Mu'ad, tahukah engkau apakah hak Allah atas hambanya yang wajib ditunaikan? Dan tahukah engkau apakah hak hamba atas Allah apabila dia melakukan hak Allah tersebut? Faqultu, kata Mu'ad, aku pun berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka beliau menjawab, fa inna haqqallahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Bahwasanya hak Allah atas hambanya yang wajib ditunaikan adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan Allah dengan segala apapun, dengan sesuatu apapun itu. Wa haqqal ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Sedangkan ketahuilah hak hamba atas Allah, yakni Allah tidak akan mengazabnya, yakni bagi siapa saja yang tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Maka Mu'ad mendengar hadis itu seakan-akan mendapatkan kabar gembira,
Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, afala ubashiru bihin nas?" Wahai Rasulullah, tidakkah aku boleh memberikan kabar gembira tersebut kepada orang lain? Maka beliau menjawab, "La tubashirhum fayattakilu." Jangan engkau beritahu mereka sehingga menyebabkan mereka hanya berpangku tangan, tidak beramal. Yang penting la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada usaha. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah pernah berkata, "Tarkul amali min ajlin nasi riya'un." Meninggalkan amal karena manusia adalah riya. Wal amalu min ajlin nasi syirkun. Sedangkan beramal karena manusia adalah kesyirikan. Wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu minhuma. Ikhlas itu adalah Allah berikan kepadamu keselamatan dari keduanya. Meninggalkan amal karena manusia atau mengamalkan amalan karena manusia. Ini adalah pesan yang sangat bagus dari Al-Imam Fudail ibn Iyad rahimahullah. Aku dan engkau adalah hamba Allah, saudaraku, yang diciptakan tidak lain untuk menghambakan diri hanya kepadanya. Dengan ma'rifah, pengetahuan tentang Allah, sifat-sifatnya dan nama-namanya yang mulia lagi sempurna, hingga datang kematian. Maka ketika engkau menuntut ilmu, maka utamakanlah menuntut ilmu tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala, tentang akidah imaniyah, terutama tauhid. Karena benar dan bagusnya amalan seseorang sangat terpengaruh dengan akidah yang benar. Oleh karenanya, janganlah engkau bosan dan lalai dari ilmu akidah tauhid, karena seluruh kehidupan kita, bahagia ataupun sengsara, tergantung sejauh mana kualitas keimanan kita. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan tentang bahaya kesyirikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.